Setelah Lindong akhirnya sampai di TKP Sungai Pil, di bawah pasang mata ribuan murid yang sudah menunggu di sana. Panggung Sungai Pil pun yang awalnya dipenuhi kehebohan, kini langsung menjadi tenang ketika kehadiran Lindong dengan banyak tatapan melesat mengamatinya. Dan Lindong juga secara alami bisa merasakan situasi anomali ini. Tapi demikian ia tak menunjukkan sedikit pun kepanikannya, sebab ia jelas mengerti bahwa meskipun dirinya adalah murid langsung, nyatanya murid baru sepertinya tak dapat dengan mudah meyakinkan kerumunan tentang kekuatannya sebenarnya. Namun ketika Lindong masih mengamati situasi sekitarnya, Tong Chuan pun tanpa diduga tiba-tiba nongol di depannya dan kemudian secara basa-bacrit menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah murid langsung yang baru saja memasuki aula terpencil bernama Lindong. Saat Lindong pun yang mendengarnya secara hormat membenarkannya, dibalik sedikit tinju yang ditunjukkan di tangannya tanpa mencoba memancing amarah dari Tong Chuan. Menyebabkan Tong Chuan pun yang melihatnya segera terpancing dengan melontarkan amarahnya menyebutnya sebagai murid cupu yang tak layak untuk memasuki perendaman kepala Sungai Pil. Sebab walaupun dirinya memang telah menunjukkan sejumlah reputasi hebat untuk sekte Dao-nya dengan menjadi juara di perang besar 100 dinasti, nyatanya menurutnya itu sama sekali tak bijaksana untuk mengambil keuntungan dari ini, dikarenakan setiap tahunnya hanya ada satu orang yang diperbolehkan untuk menikmati perendaman kepala di Sungai Pil. Dan mengingat statusnya saat ini di aula, ia khawatir dirinya tak memenuhi syarat untuk menikmati hak istimewa ini, sehingga karena hal itu ia menyarankannya untuk datang dan memperjuangkan hak istimewa ini lagi 2 tahun kemudian. Didasari atas tindakan itu mungkin merupakan keputusan tepat serta sangat baik untuknya. Yang hal ini pun lantas Mbak Lindong mendengarnya hanya menunjukkan kesantuyannya dan mengetahui perkataan dari Tong Chuan ini hanyalah basa-basi ingin menguji kemampuannya. Ia pun segera menangkupkan tinju ke arahnya sebagai isyarat untuk melakukan buah kuantum dengannya. Saat ini pun buat para murid yang melihatnya, masing-masing sontak menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya dengan tak menyangka Lindong secara langsung menantang Tong Chuan yang notabene adalah seorang murid hebat melakukan duel. Dan beberapa murid langsung yang juga sedang mengamati saat ini sedikit menunjukkan kekaguman di mata mereka, sebab mereka tahu Tong Chuan sepertinya tak bisa menerima apa yang terjadi hari ini. Dan satu-satunya cara baginya untuk bisa menuntaskan masalah ini hanyalah dengan cara bertarung, mengingat kekuatan adalah izin masuk di sembarang tempat, dan itu tak terkecuali di dalam wilayah aula terpencil. Ya bahkan Tong Chuan sendiri saja yang mendengar tantangan dari Lindong juga tahu akan hal ini, sebab ia benar-benar mengerti bahwa setelah dirinya secara pribadi memberikan Lindong pelajaran dalam buah kuantum ini, masih hampir mustahil baginya untuk mengubah fakta bahwa ia akan menerima perendaman kepala Sungai Pil. Dan karena Lindong telah memberikan kontribusi terhadap sekte Dao, kemungkinan besar 2 kepala aula terpencil akan menjadi orang dalamnya, serta tak akan menarik ganjarannya hanya karena kedudukannya. Selain itu, alasan ia terus melakukan itu adalah yang pertama, ia tak bisa membiarkan situasi ini, dan kedua, ia berpikir bahwa dirinya bisa menekan udara tak terkalahkan dari Lindong yang notabene murid baru ini. Dengan itu juga untuk menunjukkan agar semua orang tahu bahwa meskipun dirinya adalah juara dari perang besar 100 dinasti, nyatanya ia masih harus dengan patuh menarik suasana kesombongan yang dibawa oleh gelar ini. Tapi apa yang menyebabkan Tong Chuan merasa terkejut adalah bahwa Lindong benar-benar berubah dari seorang tamu menjadi tuan rumah, dan sebelum mengizinkannya untuk menjelaskan sepenuhnya, ia sudah terlebih dahulu mengirimkan tantangannya, sehingga karena tindakannya, terlepas dari apakah ia akhirnya menang atau kalah, paling tidak keberaniannya telah menyebabkan beberapa orang membuatnya sangat dihargai. Dengan masalah penghinaan tak akan disebutkan lebih lanjut, dan terlepas dari hasil apapun, Lindong masih menjadi anggota baru dari aula terpencil, serta kehilangan murid senior seperti Tong Chuan tampaknya tak akan dianggap sebagai tindakan memalukan. Namun ketika pertikaian antara Lindong dan Tong Chuan masih terjadi, pada saat ini di daerah yang cukup jauh dari wilayah Sungai Pil, ada 2 sosok bayangan mengambang di udara. Di balik pandangan mata keduanya mengarah ke TKP Sungai Pil, dengan salah satu di antaranya ternyata adalah wakil kepala aula terpencil, siapa lagi kalau bukan pria tua Wudao. Sementara yang lain adalah seorang pria tua berpakaian putih serta kepala dipenuhi dengan uban, yang ternyata itu tak lain adalah kepala aula terpencil bernama Chen Zhen. Sebelum kemudian kepala aula terpencil Chen Zhen pun membuka topik percakapan dengan memuji bakat Lindong yang menurutnya luar binasa, sebab beliau merasa dengan bakatnya ditambah juga dengan posisinya,
akan membuatnya menjadi salah satu unggulan maupun praktisi yang sangat kuat. Dan jika dirawat dengan benar, ia merasa bahwa dirinya akan bisa menjadi orang yang paling berprestasi di antara anggota generasi muda aula terpencil, serta bahkan jika ia dibandingkan dengan bakat mengerikan dari aula langit, nyatanya ia mungkin memiliki posisi yang sama di antara mereka. Selain itu, Chen Zhen juga mendapati ada beberapa rahasia di dalam tubuh Lindong dan ia sama sekali tak mempermasalahkan hal ini, sebab karena dirinya saat ini sudah sah menjadi murid sekte Dao-nya, maka selama ia tak melakukan apapun yang akan membahayakan sekte mereka, ia dipastikan akan selamanya menjadi murid sekte Dao-nya. Sehingga dengan demikian, kepala aula Chen Zhen pun secara penisrin menanyakan pada pria tua Wu Dao mengenai gerangan siapakah menurutnya yang akan memiliki peluang kemenangan dalam pertarungan antara Lindong melawan Tong Chuan. Saat pria tua Wu Dao pun menjawab bahwa Lindong kemungkinan akan memenangkan duel buah kuantam ini, dengan Tong Chuan akan menderita kesuraman cukup parah, mengingat berpikir kembali di medan perang kuno waktu itu, ia atau bahkan Cao Yu saja yang notabene merupakan seorang praktisi kuat, nyatanya bisa dipaksa ke dalam keadaan menyesal oleh Lindong. Dan jika seseorang mencoba menilai kehebatannya dari penampilan ala-ala Bang Jilongnya, dipastikan orang itu akan benar-benar salah. Menyebabkan kepala aula Chen Zhen pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya di balik pandangan matanya melihat ke arah panggung Sungai Pil, dengan beliau ingin membuktikan perkataan dari pria tua Wu Dao serta melihat betapa luar binasanya pemuda titisan Jilong ini yang telah dijunjungnya sangat tinggi itu. Dan sementara kedua pria tuwir ini mengamati panggung Sungai Pil, ini pun kita akan kembali lagi ke TKP Lindong dan Tong Chuan berada. Ia mana setelah terus berpikir akan tantangan buah kuantam dari Lindong, Tong Chuan pun terus menatap sosoknya yang kali ini ada di depannya, di balik amarah membara yang ditunjukkan di raut wajahnya. Sebab ia tak berharap ini adalah pertama kalinya baginya diperlakukan dengan angkuh oleh seorang murid baru, dan karena hal itu, ia pun yang tak mau bertindak sopan lagi padanya segera menunjukkan genderang buahku hantamnya. Dengan mengambil langkah maju, memunculkan kekuatan Yuan gilanya, ia meletus seperti badai. Tanpa tingkat gelombang kekuatan Yuan ini adalah tingkat yang lebih kuat daripada dinasti Tian Yuan bernama Qin Tian, sembari memberitahukan pada Lindong tentang persyaratan pertarungan ini. Ia mana setelah 10 putaran buahku hantam, jika ia sampai belum kalah, dirinya Tong Chuan tak akan mengatakan sepatah kata pun tentang masalah perendaman kepala Sungai Pil. Saat Lindong pun yang mendengarnya hanya menunjukkan ketengilannya dengan menyebutkan bahwa ia akan secara mudah memenangkan baku hantam ini bahkan tanpa sampai 10 putaran. Setelah mendengar perkataan tengil dari Lindong, Tong Chuan semakin menunjukkan amarah membaranya, dengan tak berharap pemuda titisan Jilong ini semakin menunjukkan ketengilannya hanya karena menjuarai perang besar 100 dinasti, yang membuatnya pun segera mencengkeram tangan besarnya, memunculkan sejumlah cahaya kemasan meletus dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi pisau besar emas memunculkan gelombang sangat dahsyat. Dengan itu pun tanpa ampun segera dilesatkannya gara Lindong. Tapi menghadapi serangan pedang besar dari Tong Chuan, Lindong pun segera mengangkat tangannya, memunculkan gelombang cahaya hijau yang langsung berubah menjadi perisai hijau besar untuk menahan serangan si pedang besar, sehingga ketika kedua serangan ini saling menghantam, itu pun mengakibatkan buah kuantam badas antar keduanya segera terjadi. Dengan ketiga baku hantam itu terus berlangsung, kelompok Liu Bai dan Mo Ling pun yang menyaksikannya sedikit menunjukkan kepanikannya. Saat mereka bertanya-tanya tentang Lindong yang apakah mampu menahan serangan brutal dari Tong Chuan, mengingat mereka tahu Lindong pada dasarnya mewakili semua murid yang baru bergabung, dan jika ia kali ini dikalahkan, kemungkinan besar mereka tak akan memiliki lagi dekingan, maupun juga tak ada dari mereka yang akan hidup tenang di masa depan. Tapi di sini Xiao Dio pun yang melihat kekhawatiran mereka menyuruhnya untuk santuy, sebab ia tahu Lindong sangat kuat dan tak mudah baginya untuk secara mudah dikalahkan, memungkinkannya akan secara mudah memenangkan buah kuantam ini. Namun singkat cerita, setelah cukup lama melakukan buahku hantam, Lindong pun akhirnya berhasil mengalahkan Tong Chuan yang kali ini terkapar tak berdaya di panggung Sungai Pil. Dengan ini mengakibatkan para murid yang melihatnya sontak terbelalak keheranan, sebab mereka tahu Tong Chuan mungkin tak dianggap sebagai murid elit di antara para murid aula terpencil lainnya, melainkan dia cukup terkenal di antara para murid langsung,
Dan karena hal itu, para murid aula terpencil ini sangat terkejut ketika mereka melihat hasil ini, sehingga buat percakapan julid pun segera dilontarkan mereka saat mereka merasa dengan Lindong baru saja bergabung dengan aula terpencil. Jika ia diizinkan untuk berlatih di sini selama beberapa waktu, bukan tak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan Pangtong senior dan yang lainnya, maupun dengan cara ini, itu akan meningkatkan reputasi aula terpencil mereka dikarenakan jika tidak, mereka mungkin akan ditekan oleh 3 aula lainnya selama kompetisi aula tahunan, serta aula terpencil mereka pasti akan mendapatkan tempat nomor 1. Dengan ketika percakapan pribadi menyebar dari panggung Sungai Pil, mata para murid dari aula terpencil menatap Lindong dengan penuh hormat. Di balik keseriusan di raut wajahnya, ya meskipun mereka tahu Lindong adalah murid baru, nyatanya kekuatan OP-nya sudah cukup bagi mereka untuk menganggapnya serius. Bahkan pada saat ini, ekspresi Tong Chuan juga berubah dengan cepat selama beberapa saat sebelum ia menghela napas tak berdaya. Ya meskipun ia tahu penguasaan kekuatan Yuan Lindong hanya mencapai tingkat 4 Yuan Nirvana, nyatanya secara ajaibnya mampu menandingi 6 kali tingkat Yuan Nirvana ketika kekuatannya dikombinasikan dengan energi mental yang sama kuatnya. Dan selain itu, tubuh fisik kuat Lindong juga menyebabkan Tong Chuan merasakan ketakutan yang lebih besar di tubuhnya. Didasari atas pukulan dari sebelumnya memungkinkannya untuk memahami bahwa jika Lindong benar-benar berniat untuk membantainya, ia pasti tak hanya akan tampil menyedihkan di permukaan, meskipun dirinya memiliki perlindungan dari tubuh emas Nirvana, sehingga buannya pun menangkupkan tangannya ke arah Lindong, sembari mengucapkan rasa kagumnya atas kekuatannya dan mempersilakannya untuk mengambil bagian di wilayah perendaman kepala Sungai Pil. Menyebabkan Lindong pun yang melihatnya, cara hormat juga menangkupkan kedua tangannya di balik rasa heran yang ditunjukkannya, sebab ia tak menyangka Tong Chuan adalah pecundang yang cukup baik dan tak menjadi marah karena malu hanya karena dirinya kalah. Dengan ini menyebabkannya untuk membentuk kesan yang baik padanya, dikarenakan seringkali musuh yang ditemuinya dalam medan perang kuno terus merencanakan kebrutalan satu sama lain, serta akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, tanpa bisa dikatakan tempat itu berisikan sejumlah orang yang cukup licik sehingga dibandingkan dengannya, aula terpencil tak diragukan lagi jauh lebih damai dan tenang, yang meskipun ada kompetisi, nyatanya intensitasnya jauh lebih tenang dibandingkan dengan medan perang kuno. Namun ketika Lindong masih memikirkan hal ini, tiba-tiba sebuah tawa tua pun datang dari langit, diikuti kemunculan 2 sosok pria tua yang ternyata itu adalah kepala dan wakil kepala aula terpencil. Mereka selalu dapat menjadi murid penuh dari aula terpencil. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya sontak terkejut terheran-heran hingga tak menyangka aula terpencil ternyata memiliki jumlah murid terkesan banyak, sebab ia jelas menyadari bahwa untuk menjadi murid langsung dari Sekte Super, menurut aturan perang besar 100 dinasti, seseorang haruslah melangkah ke peringkat emas Nirvana. Tapi sekarang hanya jumlah murid langsung dari aula terpencil sudah mencapai 300, dan 300 dari mereka jelas-jelas praktisi elit, serta mereka haruslah menjadi jenius ter-OP. Ya bahkan setelah menambahkan bersama jumlah anggota peringkat emas Nirvana dalam perang besar 100 dinasti saat ini ada kurang lebih setengah dari jumlah, dan berdasarkan hal ini, sepertinya Sekte Super ini benar-benar memiliki banyak jalan lain untuk merekrut anggota. Terlebih lagi Lindong tak menanyakan secara kepo tentang 3 aula lainnya pada pria tua Wudong. Tapi hanya dengan berdasarkan hitungan para murid di aula terpencil, ia pun dapat menyimpulkan bahwa jumlah mereka pasti melebihi aula terpencil. Sehingga ini pun lantas membuat Lindong akhirnya menyadari, sepertinya kekuatan total dari Sekte Dao benar-benar sangat menakutkan, dan ini juga memungkinkan Lindong untuk menyaksikan dengan jelas teror dari Sekte Super, sebab dengan memiliki kekuatan seperti itu di wilayah Suan Timur, maupun dengan memiliki para murid yang menakutkan ini sebagai pondasi, sekte mereka dipastikan akan menjadi sangat OP. Namun ketika Lindong masih memikirkan hal ini, pria tua Wudong pun memberitahukan padanya, berdasarkan kinerja di perang besar 100 dinasti, dirinya secara alami memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung di Sekte Dao. Tapi demikian beliau pun merasa kedudukannya itu cukup sulit untuk dipertahankan, dikarenakan di aula terpencil, dirinya akan menghadapi persaingan yang ketat, dan karena hal itu, jika ia ingin menikmati perawatan istimewa di dalamnya, pria tua Wudong pun mengingatkan Lindong agar harus membuktikan diri, mengingat jika tidak, kedudukannya itu akan segera diganti, maupun bisa saja diambil oleh pihak lain.
Sebab kompetisi jenis ini juga merupakan cara aula terpencil mereka untuk melatih para muridnya, memungkinkannya sebagai wakil kepala aula maupun para tetua lainnya tak akan dengan mudah ikut campur dalam pertikaian antar murid. Dan jika Lindong ingin terus menikmati yang istimewa itu, pria tua Wudo pun mengingatkannya bahwa satu-satunya yang dibutuhkannya adalah kemampuan untuk menegaskan kedudukannya, yang bahkan ia adalah juara saat perang besar 100 dinasti, sekaligus telah membawa banyak murid untuk sekte Dao-nya, memungkinkan mereka secara alami harus menghargainya untuk itu. Tapi apakah dirinya memiliki kemampuan untuk menikmati hadiah ini? Itu pun masih akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebelum kemudian ia pun menanyakan secara kepo pada pria tua Wudo mengenai gerangan imbalan apa yang akan didapatkannya jika ia berhasil melakukan pencapaian itu. Saat pria tua Wudo pun bilang bahwa ia akan diperbolehkan memasuki wilayah perendaman kepala Sungai Pil, sebab di daerah pedalaman Sungai Pil itu akan ada beberapa nirpanaki yang sangat murni dihasilkan setiap tahunnya. Hingga mereka menyebutnya sebagai nirpana ki emas, yang merupakan energi ki yang sangat bermanfaat bagi praktisi panggung nirpana. Dan pada saat itu, ketua aula dan dirinya secara pribadi akan memanipulasi nirpana ki emas untuk meredam tubuhnya maupun kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Dengan jika dirinya bisa mengatasinya, dipastikan kekuatannya akan melonjak sangat pesat. Tentu saja nirpana ki emas ini awalnya diperuntukkan bagi murid utama aula terpencil, dan jika bukan karena fakta bahwa Lindong telah melakukan gebrakan besar selama perang besar 100 dinasti, pria tua Wudo pun merasa dirinya kemungkinan tak akan bisa menikmatinya. Yang hal ini pun lantas Mbak Lindong mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebelum kemudian ia pun menanyakan pada pria tua Wudo mengenai gerangan siapakah murid terkuat di aula terpencil sekarang. Saat pria tua Wudo pun memberitahukan bahwa itu diduduki oleh keempat murid utama senior yang semuanya memiliki ranah kultivasi pada tahap 7 Yuan Nirvana, sekaligus mereka juga memiliki sifat yang terkesan sangat tengil, menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya menunjukkan pemahamannya, sembari melontarkan tekad akan melampaui kemampuan mereka, sebab ia merasa dengan kekuatannya saat ini, dirinya bisa bertarung secara merata dengan 6 ahli panggung Nirvana, dan jika ia terus mengalami peningkatan selama memasuki aula terpencil, kemungkinan besar dirinya bisa bersaing dengan seorang ahli tahap 7 Nirvana, serta setidaknya mempunyai waktu untuk perlahan-lahan mengejar ketertinggalan dengan para senior itu. Namun ketika Lindong masih melontarkan tekad bulatnya ini, pria tua Wudo pun memberitahukan padanya bahwa jika ia ingin memperoleh kualifikasi untuk mempelajari kitab suci kehancuran besar, dirinya haruslah mengalahkan keempat murid terkuat itu. Tapi beliau pun menyuruhnya untuk tak berfokus pada hal ini, sebab berkenan dengan perendaman kepala Sungai Pil yang mereka janjikan, hanya ada beberapa individu langka di aula terpencil yang telah menikmati perawatan ini, dan karena dirinya hanya seorang murid baru, pasti ada beberapa murid yang merasa tak puas sehingga sehubungan dengan masalah ini. Pria tua Wudo pun melontarkan pengingatnya sekali lagi pada Lindong agar mengandalkan kemampuannya secara mandiri, mengingat dengan dirinya sebagai wakil kepala aula, kemungkinan ia tak akan ikut campur selama tindakan apapun yang dilakukannya di aula terpencil. Setelah pria tua Wudo mengingatkan hal ini pada Lindong, beliau pun mengalihkan topik percakapan. Di balik pandangan matanya melihat ke arah Xiao Diao dan Xiao Yan di samping Lindong, sebelum kemudian menanyakan pada Lindong mengenai rencana apa yang akan dilakukan oleh kedua bestinya itu, mengingat dia jelas menyadari identitas mereka yang sebenarnya, memungkinkannya mengerti bahwa Xiao Diao dan Xiao Yan tak akan bergabung dengan sekte Dao-nya. Saat Xiao Diao pun memberitahukan pada Lindong bahwa dalam waktu 2 hari, dirinya akan pergi bersama dengan Xiao Yan ke sebuah tempat di wilayah Suan Timur yang sangat menguntungkan baginya untuk berlatih di sana, dan ia juga menyuruh Lindong untuk tak mengkhawatirkan akan hal ini, dikarenakan jika ia menghadapi masalah selama berada di sekte Dao. Xiao Diao pun menyuruhnya agar menggunakan roh Yuan-nya untuk mengirim pesan padanya yang memungkinkan mereka akan segera datang ke TKP-nya. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya merasa ragu sejenak dan kemudian memilih untuk menghilangkannya, sebab ia tahu alasan mengapa Xiao Diao memilih untuk mengikutinya adalah karena ia mengkhawatirkannya, dan sekarang pasca dirinya telah bergabung dengan sekte Dao serta berada di tangan yang aman, ia pun merasa sangat lega dan bisa menikmati lebih banyak kebebasan.
Oleh karenanya setelah cukup lama melakukan perjalanan sembari mengobrol di sepanjang jalan, kelompok Lindong pun akhirnya tiba di TKP aula terpencil dan pria tua Wudong mengingatkan mereka semua agar mengambil sisa hari untuk memulihkan diri dikarenakan esok hari mereka akan menuju ke wilayah panggung Sungai Pil guna melakukan ritual perendaman kepala Sungai Pil. Selain itu beliau pun juga mengucapkan selamat kepada mereka semua telah menjadi murid resmi aula terpencil dengan tempat ini bisa dianggap sebagai rumah mereka di masa depan. Menyebabkan kelompok Lindong pun yang mendengarnya menangkupkan tangannya secara hormat di balik kegirangan yang terpancar di masing-masing raut wajahnya. Dengan mereka tak menyangka setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang dan sulit, mereka akhirnya secara resmi menjadi murid sekte super. Dan singkat cerita keesokan harinya, ketika sang surya pagi menyinari wilayah sekte Dao, keributan yang tak biasa pun terjadi melintasi pegunungan besar di aula terpencil. Saat keributan ini berawal dari penyebaran berita julid tentang adanya juara perang besar 100 dinasti, siapa lagi kalau bukan Lindong di antara para murid aula terpencil yang baru saja terpilih. Dengan juara ini secara bagongnya juga melontarkan penolakan, meninggalkan kesempatan untuk bergabung ke dalam aula langit yang notabene aula terkuat, melainkan sebagai gantinya, ia malah memilih untuk memasuki aula terpencil. Tentu saja masalah yang paling diperdebatkan para murid aula terpencil adalah bahwa murid baru ini akan menerima perendaman kepala Sungai Pil pada hari pertamanya, mengingat secara umum hanya para murid yang berprestasi sangat baiklah yang akan memenuhi syarat untuk menerima perendaman kepala Sungai Pil. Memungkinkan banyak murid telah bekerja keras untuk hak istimewa ini, tapi tak ada dari mereka yang mengharapkan hak istimewa perendaman kepala Sungai Pil tahun ini akan direbut oleh seorang murid pendatang baru sehingga tak diragukan lagi. Masalah ini menyulut kemarahan banyak murid sebab mereka tahu meskipun sang juara perang besar 100 dinasti, cara istimewa dapat meningkatkan jumlah murid potensial di masa depan dan hadiah seperti itu benar-benar layak didapatkannya. Mereka nyatanya masih tak senang tentang hal itu dikarenakan mereka merasa seorang pendatang baru seperti Lindong yang bahkan belum membiasakan diri dengan tempat ini nyatanya berani mengklaim hak istimewa seperti itu, sehingga dari pemikiran tegas para murid saat ini ia jelas tidaklah menunjukkan rasa hormat kepada seniornya. Lebih lagi kali ini, di sebelah selatan aula terpencil dekat dengan Sungai Pil, ada sekelompok murid berkerumun di sana. Dengan di tengah-tengah kelompok murid itu, ada seorang pria berpakaian abu-abu yang ternyata bernama Tong Chuan menatap muram Sungai Pil di depannya di balik tindakan semua murid di dekatnya mencoba menenangkan amarahnya. Ya meskipun mereka merasa bahwa Tong Chuan memiliki kesempatan tertinggi untuk mendapatkan hak istimewa perendaman kepala Sungai Pil di antara para murid langsung dan ia berkomitmen penuh untuk mendapatkannya, mereka tak mengharapkan murid yang baru bergabung ini untuk menghancurkan semua pencapaiannya itu. Tapi ketika kelompok murid ini mencoba menenangkannya, Tong Chuan pun tiba-tiba menunjukkan raungan amarahnya dengan menyebutkan si murid baru siapa lagi kalau bukan Lindong. Menurutnya hanyalah murid cupu, sebab ia merasa bahkan jika Lindong adalah pemenang dari perang besar 100 dinasti, ia nyatanya masih harus memahami apa itu konsep senioritas, maupun juga harus tinggal di aula terpencil setidaknya selama 2 tahun untuk memenuhi syarat memasuki perendaman kepala Sungai Pil. Menyebabkan semua murid pun yang mendengar perkataannya tak kuasanya bisa tertawa pahit sebab mereka tahu sepertinya Tong Chuan kali ini tak berniat membiarkan masalah ini begitu saja. Sehingga ini pun buat mereka mulai bersimpati dengan Lindong, si murid baru yang meskipun ia nyatanya telah melakukan perbuatan berjasa untuk sekte Dao, aula terpencil masihlah memiliki aturan dan peraturan sendiri dengan hak istimewa tertentu haruslah diperoleh dengan kemampuan. Dan jika Tong Chuan akan mengambil tindakan dengan sengaja, bahkan jika Lindong si murid baru itu bisa mendapatkan hak istimewa perendaman kepala Sungai Pil, reputasinya kemungkinan besar akan sangat terancam dan sehubungan dengan kemampuannya. Para murid di sekitar Tong Chuan tak banyak khawatir tentangnya, didasari atas Tong Chuan yang telah berada di aula terpencil selama 3 tahun lamanya dan telah mencapai tahap 6 Yuan Nirvana, sehingga mbaknya pun bisa dianggap sebagai murid terkuat di antara para murid utama lainnya, yang bahkan pada saat ini jumlah murid yang telah menerima berita julid ini dan bergegas menuju panggung sebelum Sungai Pil tampak banyak, dengan selain Tong Chuan, ada juga banyak murid utama lainnya. Tapi demikian kelompok murid utama ini tak menunjukkan amarahnya seperti halnya Tong Chuan, melainkan mereka dengan santuy hanya melipat tangannya dan dengan sabar menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Dikarenakan mereka jelas tahu bahwa murid baru siapa lagi kalau bukan Lindong tak akan mendapatkan hak istimewa untuk memasuki perendaman kepala Sungai Pil begitu mudah. Namun ketika banyak murid menunggu di panggung Sungai Pil, suara tiupan angin pun tiba-tiba bergema di udara, diikuti kemunculan 10 sosok manusia mendarat di panggung yang ternyata itu adalah kelompok Lindong.